Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngeluyur? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu dan bertaninya selalu sukses dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sobat tani semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan tanaman jagung yang dirawat dan tidak dirawat. Kemudian bagaimana caranya menanam jagung dari awal perawatan penanaman sampai pada usia 1 bulan ya kurang lebihnya. Jadi bisa disimak videonya buat sobat tani semuanya. Perlu sobat ngeluyur ketahui bahwasanya perawatan akan membuahkan hasil yang maksimal. Namun jika perawatan tidak dilakukan secara maksimal dan tanpa upaya usaha untuk merawat secara maksimal, maka hasil pun tidak akan maksimal. Maka dari itu, pada kesempatan video kali ini kita akan memberikan perbedaan review tentang tanaman jagung yang dari awal dirawat dan tidak dirawat. Oke sobat tani semuanya, bahwasanya sebelum kita melakukan penanaman jagung, alangkah baiknya untuk lahan kita bersihkan terlebih dahulu. Biasanya lahan tersebut yang akan kita tanami banyak ditumbuhi gulma atau rumput-rumput liar. Maka sebaiknya sebelum kita melakukan penanaman, kita melakukan proses penyemprotan pada gulma tersebut. Untuk penyemprotan sendiri biasa kita gunakan bahan aktif yang sistemik, yaitu 2 bahan aktif. Seperti kita menggunakan merek dagang sejenis Roundup ya, atau sejenisnya yang berbahan aktif glifosat. Jenis herbisida ini yaitu jenis herbisida purna tumbuh dan bekerja secara sistemik. Paling tidak penampakan setelah penyemprotan kurang lebihnya berkisar antara 1 minggu ya. Jadi rumput akan mati sampai ke akar dan prosesnya lambat laun, kurang lebihnya 1 minggu atau 7 hari baru kelihatan rumput akan mati. Dan campuran sendiri bisa menggunakan sejenis seperti merek dagang Lindomin dan sejenisnya. Untuk takaran dosis bahan aktif glifosat kurang lebihnya 160 ml per 20 liter air dicampur kurang lebihnya 30 ml per 20 liter air dicampur jadi satu. Kemudian kita lakukan penyemprotan pada lahan tersebut untuk persiapan tanam. Nah sobat ngeluyur, setelah dilakukan penyemprotan lahan kurang lebihnya 1 minggu dan rumput sudah mulai mati dan bersih, kita bisa melakukan penanaman ya, penanaman jagung dengan jarak dan ukurannya sudah ditentukan sebelumnya ya. Kemudian setelah melakukan proses penanaman, selanjutnya kita lakukan penyemprotan anti gulma untuk mencegah tumbuhnya gulma. Herbisida yang kita gunakan sama seperti herbisida yang sebelum tanam ya, yaitu herbisida sistemik seperti glifosat dan campuran Lindomin atau sejenisnya. Ini untuk menahan tumbuhnya gulma ya. Untuk takaran dosis sendiri sama seperti yang tadi, yaitu 160 campur 30. Jadi total keseluruhan kurang lebihnya 190 atau 200 ya untuk 20 liter air. Penyemprotan setelah tanam bisa dilakukan pasca tanam atau sehari maksimal 2 hari setelah tanam ya. Jadi jaraknya bisa 1 hari atau 2 hari bisa dilakukan penyemprotan anti gulma tersebut. Tidak lebih dari 3 hari, karena kalau sudah 3 hari atau 4 hari jagung akan mulai berkecambah atau tumbuh. Nah sobat tani, hasil dari proses penyemprotan gulma sebelum tanam dan setelah tanam hasilnya bisa dilihat seperti ini ya. Jadi tanaman tumbuh sehat tanpa adanya gangguan gulma. Karena apabila terdapat banyak tumbuhan gulma sangat mengganggu dan menghambat pertumbuhan tanaman jagung itu sendiri. Maka dari itu
proses ini sangatlah penting untuk penanaman jagung dari awal. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, sobat tani, apabila kita melakukan proses penyemprotan anti gulma sebelum tanam dan sesudah tanam, maka tanaman jagung sudah tidak perlu lagi melakukan penyemprotan selektif. Penyemprotan selanjutnya bisa dilakukan pada usia kurang lebih di atas 30 hari atau 40 hari. Bisa dilakukan menggunakan herbisida sejenis Gramaxon dengan bahan aktif paraquat diklorida. Nah, sobat ngeluyur, maka dari itu proses penanaman cara seperti ini akan membuat tanaman jagung kita bersih dari tumbuhnya gulma. Kemudian kita bandingkan dengan proses penanaman jagung yang tidak melakukan perawatan dari awal, yaitu penyemprotan anti gulma. Bisa dilihat pada video ini ya. Nah, sobat tani, seperti inilah penanaman jagung yang tanpa adanya perawatan penyemprotan anti gulma sebelum tanam maupun sesudah tanam. Jadi rumput liar atau gulma mengganggu tanaman jagung itu sendiri. Jadi perbedaannya bisa dilihat seperti ini ya, sobat ngeluyur. Nah, sobat tani, mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini tentang cara perawatan dan tanaman jagung. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Saya Ramadan Karim mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suka video dari Ngeluyur Tok, jangan lupa like, komen, dan subscribe.